Hey Deepers, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Nadia Hairani dari kelas Teknologi Pendidikan B angkatan 2021. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang esensi dari pengembangan sumber daya manusia beserta contoh konkretnya di salah satu perusahaan swasta di Makassar. Yuk kita simak bareng-bareng. Baik, setelah menyimak dua video di LMS pengembangan sumber daya manusia, dapat disintesis atau dapat disimpulkan bahwa esensi dari pengembangan sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan yang membantu karyawan untuk mempelajari keterampilan baru dengan mengembangkan upaya pelatihan dan pengembangan organisasi, yang tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, produktivitas dan kepuasan pribadi ataupun tim yang merupakan kepentingan organisasi ataupun masyarakat umum. Jadi, proses pengembangan sumber daya manusia ini dimulai ketika seseorang bergabung dengan organisasi dan berlanjut sepanjang karirnya, tanpa melihat posisinya di perusahaan. Baik, selanjutnya pengembangan sumber daya manusia memiliki 4 bagian dasar yang paling penting. Yang pertama adalah pengembangan pribadi, yang kedua adalah pengembangan profesional, yang ketiga adalah administrasi dan juga manajemen kinerja, dan yang terakhir adalah pengembangan organisasi. Setiap bagian ini memiliki peran yang berbeda-beda dalam meningkatkan kinerja di organisasi. Pengembangan pribadi dan profesional fokus pada pertumbuhan individu, sedangkan administrasi kinerja dan juga pengembangan organisasi melihat pendekatan sistem secara keseluruhan. Pengembangan pribadi melibatkan pembelajaran formal dan informal di tempat kerja, sementara pengembangan profesional berkaitan dengan persiapan individu untuk pekerjaan di masa depan. Pengembangan organisasi melibatkan upaya tim untuk mengatasi kelemahan kinerja organisasi, dan semua bagian ini penting tergantung pada fokus organisasi dalam meningkatkan sumber daya manusia di dalamnya. Jadi, pada kesimpulannya, esensi dari pengembangan sumber daya manusia ini adalah mengoptimalkan potensi karyawan agar mereka dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kesuksesan organisasi atau perusahaan, sambil menciptakan peluang pengembangan pribadi dan profesional bagi individunya. Hal ini mencangkup pendekatan holistik yang melibatkan pelatihan, pembelajaran, pengembangan karir, dan juga pengelolaan kinerja untuk memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan dan motivasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Baik, pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang contoh dari pengembangan sumber daya manusia, yang dimana di sini saya mengambil dari salah satu jurnal dari internet yang membahas tentang pengembangan sumber daya manusia pada perusahaan swasta di Kota Makassar. Ini menjadi salah satu contoh konkret ya teman-teman untuk pengembangan sumber daya manusia. Jadi pengembangan sumber daya manusia di perusahaan swasta di Kota Makassar ini yaitu adalah di PT Indolacto Cabang Makassar yang menjadi produsen dari susu Indomilk. Dan program pengembangan sumber daya manusia yang diterapkan oleh PT Indolacto Cabang Makassar ini berupa pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan NAT atau Need Analysis Training dengan menerapkan berbagai teknik pelatihan yang diantaranya yaitu studi kasus, role playing, dan juga sistem ceramah. Yang dimana pelatihan yang diberikan kepada para karyawan harus disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan para karyawan. Misalnya ada karyawan sales, promotion, atau promosi sales di sini yang bertugas untuk mempromosikan atau marketing barang-barang. Jadi di sini karyawan sales promotion membutuhkan keterampilan agar mereka mampu menarik konsumen untuk membeli produk perusahaan, sehingga seorang sales promotion dituntut agar mampu membangun komunikasi yang efektif kepada para konsumen, percaya diri, dan juga berani menerima tantangan. Jadi perusahaan melakukan analisis terlebih dahulu untuk menyesuaikan kebutuhan dari karyawannya. Lalu, untuk mengetahui apakah pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan itu sudah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal, pemimpin PT Indolacto Cabang Makassar ini mengukur berhasil atau tidaknya pelatihan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan dengan mengamati sikap, attitude, dan juga etos kerja para karyawan. Penerapan fungsi manajemen sumber daya manusia yang melakukan pengembangan sumber daya manusia ini sudah berjalan dengan baik, di mana perusahaan memiliki agenda tahunan untuk melaksanakan pelatihan sebagai bentuk untuk mengembangkan sumber daya manusia.
Jadi, pada kesimpulannya sudah terdapat keterkaitan antara esensi dari pengembangan sumber daya manusia dan juga contoh konkret oleh PT Indolakto Cabang Makassar, yang dimana PT Indolakto Cabang Makassar ini sudah melaksanakan serangkaian kegiatan untuk membantu para karyawannya menambah keterampilan baru, dan juga upaya pelatihan ini dapat meningkatkan pemasaran untuk organisasinya. Di sini juga sudah dilaksanakan pengembangan sumber daya manusia, yang dimana karyawannya sudah lebih bisa untuk mempromosikan produk-produknya. Oke semuanya, jadi itulah penjelasan terkait dengan esensi dari pengembangan sumber daya manusia beserta contoh konkret yang ada di PT Indolakto Cabang Makassar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Nadia Hairani. Thank you for watching this video. See you next time.